Ducati. Siapa yang tidak kenal pabrikan motor Italia yang satu ini? Di MotoGP, motor Ducati dianggap motor yang buas yang sulit sekali dijinakan sejak dari era Casey Stoner di tahun 2007. Ya, era di mana MotoGP Ducati mulai dibenamkan sebuah mesin V4 yang dipadukan dengan desmodromic valve. Mesin tersebut menghasilkan power yang luar biasa buas dan beringas di atas sirkuit. Bahkan, mesin Ducati terkenal susah dijinakkan. Sampai Ducati menemukan pembalap yang tepat. Lalu, bagaimana awal dari mesin V4 pada Ducati itu diciptakan? Mari kita ulas sejarahnya. Pada akhir dekade 50-an, Berliner Motor Corporation selaku distributor motor asal Amerika Serikat menghubungi Ducati untuk merequest sebuah motor yang dapat menyaingi market Harley Davidson sebagai motor touring, namun juga akan dijual ke polisi di Amerika Serikat. Bahkan kabarnya, menurut wawancara Gravefield bersama dengan Mike Berliner, Berliner saat itu telah mengirim dua motor Harley Davidson ke Italia, satu ke Moto Guzzi dan satu lagi ke Ducati. Pihak Berliner sangat-sangat antusias akan proyek tersebut, tetapi di Ducati justru sebaliknya. Faktor dana menjadi penyebab Ducati kurang antusias pada proyek ini. Akhirnya, setelah beberapa perundingan, pihak Berliner setuju untuk mendanai proyek tersebut. Ducati langsung gaspol untuk melanjutkan proyek dari Berliner. Dr. Giuseppe Montano selaku kepala Ducati Meccanica SPA menunjuk Fabio Taglioni, seorang insinyur dan desainer Ducati yang menciptakan desmodromic valve untuk mendesain prototipe mesinnya. Ducati pada saat itu belum memiliki mesin buas seperti yang kita kenal sekarang. Jangankan V4 engine, L-twin yang dulu jadi ciri khas Ducati pun di awal dekade 60-an belum ada. Karena hal tersebut, Taglioni berencana akan merancang sebuah motor untuk Berliner sesuai dengan spesifikasi polisi Amerika Serikat, tetapi dengan kubikasi yang lebih besar 2 kali lipatnya. Taglioni memutuskan untuk menggunakan mesin V4 dengan kubikasi 1257 cc 90 derajat yang dilengkapi dengan 5 percepatan. Kenapa V4 90 derajat? Karena konfigurasi mesin V4-nya akan memiliki tone suara yang mirip dengan V-twin 45 derajat, namun powernya lebih besar. Mesin tersebut awalnya mampu memuntahkan power sebesar 100 bhp atau 75 kW pada 7000 rpm dan dapat melebihi 120 mil per hour atau 190 km per jam. Harley Davidson saat itu hanya mampu memuntahkan sebesar 55 bhp. Wow, impresif sekali. Lalu mesin V4 ini juga berperan sebagai chassis atau yang dikenal sebagai engine as stress member yang dipadukan pada dudukan rangka cradle terbuka yang di depannya diberi 2 chassis tambahan untuk menopang mesinnya. Selain itu, Ducati juga bekerja sama dengan Ceriani dalam membuat suspensinya. Pada tahun 1963, proyek tersebut selesai. Franco Farne, pembalap Grand Prix Ducati, ditunjuk untuk mencoba motor terbaru rancangan Fabio tersebut. First impression dari Franco Farne adalah handlingnya seperti truk. Wajar, Franco Farne sendiri adalah pembalap kelas motor kecil dari Ducati. Tapi yang membuat kaget semua orang saat itu, ban 16 inci yang dibuat khusus pada motor Ducati bermesin V4 tadi hancur saat melaju di autostrada. Bahkan remnya pun juga belum siap untuk menghentikan laju motor monster ini. Wajarlah, teknologi ban dan pengereman di awal tahun 60-an belum secanggih sekarang. Dan Franco Farne mengatakan, sebuah keajaiban ketika saya selamat dalam test ride pertama ini. Mesin kemudian diturunkan menjadi 80 bhp, tapi ban masih hancur. Lalu diturunkan lagi ke angka 65 bhp dan ban masih bertahan tetapi dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Sebagai perbandingan, di tahun 1958, motor MotoGP milik Moto Guzzi yang menggendong mesin V8 500cc saat itu memiliki ban berukuran 20 inci dan ban tersebut cepat aus pada kecepatan 78 bhp. Akhirnya, Ducati bermesin V4 tersebut diberi nama Ducati Apollo. Nama Apollo dipilih untuk menghormati proyek luar angkasa yang berhasil mendarat di bulan saat itu. Pada Maret 1964, prototipe Ducati Apollo diserahkan pada Berliner Motor Corporation dan langsung didemonstrasikan kepada pihak polisi Amerika Serikat. Dan pada November 1964, Ducati Apollo muncul di pameran Earls Court London. Pengunjung saat itu terpana dengan karya seni dari Fabio Taglioni tersebut.
Bahkan terdengar desas-desus dari beberapa pengunjung yang berkata, apakah motor ini mampu dimasukkan ke dalam chassis Norton Featherbed ya? Kenapa demikian? Ya karena saat itu di Inggris sedang marak-maraknya mengkloning dua motor dari pabrikan berbeda ke dalam sebuah motor. Contohnya Norvin yang merupakan perpaduan dari Norton dengan Vincent, lalu Tripsa, Triumph, dan BSA, dan lain-lain. Tapi, nasib yang kurang beruntung menimpa Berliner Motor Corporation. Pemerintah Italia yang saat itu menjadi pemilik utama Ducati Meccanica SPA yang mengetahui proyek tersebut melarang Ducati menjualnya ke siapapun karena pemerintah Italia menganggap motor tersebut akan jadi superbike sebelum waktunya tetapi dengan fitur ban dan pengereman yang belum siap, alias karena alasan safety. Prototipe mesin Ducati Apollo tersebut akhirnya terhenti sampai awal dekade 70-an. Sebelum dihidupkan kembali ketika MotoGP bertransisi dari era 2 tak ke 4 tak di tahun 2002. Tapi V4 tadi di awal tahun 1970 dikembangkan lagi menjadi mesin yang lebih kompak. Seperti apa ceritanya? Tunggu di video selanjutnya. Nah, itu dia histori dari mesin V4 Ducati yang fenomenal. Jangan lupa like ya sob, atau mungkin dari kalian ada yang punya info lain yang berbeda mengenai topik yang saya bahas. Tulis di kolom komentar ya, dan share video ini jika bermanfaat.